Apa kabar anak-anak B1? Bagaimana kabarnya anak-anak A2? Dan apa kabarnya anak-anak B2 pada hari ini? Ibu berharap kita semuanya tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat, dan tentunya tetap semangat. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 18 September tahun 2020, kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam kegiatan belajar dari rumah. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah kalian pada pagi hari ini sudah semangat untuk belajar? Apakah kalian hari ini sudah mau memuji nama Tuhan? Karena seperti biasanya di hari Jumat kita akan bersama-sama melakukan ibadah bersama. Nah, sebelumnya ibu pengen dengar dulu semangat anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap dan semangat untuk belajar hari ini? Yuk semua sama-sama kita berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Lagi ya. Semangat. Rupanya anak-anak PAUD Anugerah Manggar pagi hari ini sudah semangat. Good. Nah, sekarang anak-anak silahkan duduk. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, berdoa belajar, mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sekarang ayo kita bersukacita bersama. Sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ibu sekali lagi mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan 2 lagu ya. Yang pertama dikepak-kepakkan sayapnya, dan nanti yang kedua lagunya duduk senang, berjalan juga senang, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita. Yuk sama-sama kita bernyanyi, sama-sama kita tepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Memuji
pintar sekali kalian memuji nama Tuhan. Semuanya memuji dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita di dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama lagi kita lipat tangan, tutup mata, ikutin ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, masih ingatkah kalian di minggu ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Benar sekali, kita belajar temanya adalah api. Nah, api itu apa? Api itu adalah sumber panas. Nah, apa sih kegunaan api? Yang pertama, api itu untuk memasak. Yang kedua, untuk menghangatkan. Yang ketiga, untuk penerang. Dan yang keempat, api itu dipakai juga untuk karya seni dan hiburan. Nah, supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya, yuk kita nyanyi dulu ya lagu tentang api. Api
ngomong-ngomong soal api, di dalam cerita firman Tuhan atau di dalam Alkitab kita, itu di sana ada cerita loh tentang dapur api. Nah, dapur api yang diceritakan di dalam firman Tuhan itu berbeda dengan dapur api yang ada di rumah kita. Kalau di rumah kita, dapur apinya terdapat di kompor. Nah, tapi kalau di dalam cerita firman Tuhan, dapur apinya ini anak-anak sangat besar. Terus apinya juga sangat panas sekali karena apinya banyak di sana. Nah, terus ceritanya gimana ya? Yuk sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan. Komik Alkitab Anak. Dapur Api, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolongku. Ibrani pasal 13 ayat 6. Semuanya sudah nonton videonya kan? Pasti anak-anak sudah mendengar cerita firman Tuhannya tadi bukan? Nah, gimana dapur apinya tadi? Besar apa kecil? Benar, dapur apinya besar. Nah, siapa tadi yang dimasukkan ke dalam dapur api? Ada berapa orang? Benar, mereka ada 3 orang. Ada Sadrah, Mesah, dan juga Abednego. Nah, mereka bertiga dihukum oleh raja yang bernama Raja Nebukadnezar karena mereka tidak mau menyembah patung. Kenapa mereka tidak mau menyembah patung? Karena mereka bertiga hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya mau berdoa, hanya mau memuji nama
sehingga mereka dihukum untuk masuk ke dalam dapur api. Tapi apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Apakah mereka bertiga terbakar karena api yang besar tadi? Tidak. Justru mereka bisa selamat. Mereka bisa keluar dari dapur api itu tanpa terbakar loh badannya. Kok bisa? Siapa yang menolong mereka? Benar, yang menolong mereka adalah Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa keluar dan badan mereka tidak ada yang terbakar. Nah, anak-anak ibu, siapa yang di sini pernah ditolong oleh Tuhan seperti 3 orang tadi? Coba angkat tangan. Wow, banyak juga ya. Nah, pasti juga semua kita pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu selalu mau menolong kita semuanya. Setiap hari selalu ditolong oleh Tuhan. Buktinya ketika mama mau masak, nah mama memasak dengan api. Nah, siapa yang menciptakan api? Yang menciptakan api adalah Tuhan Yesus juga. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana Tuhan mau menolong kita. Dengan mama bisa memasak menggunakan api tadi, kita bisa makan. Nah, contoh lain, ketika kita haus, rasanya pengen minum, Tuhan menolong kita dengan cara apa? Benar, dengan cara Tuhan menciptakan air sehingga kita bisa minum air. Ketika kita, aduh kok panas sih, Tuhan menciptakan udara. Tuhan menolong kita supaya kita tidak kepanasan, dikasih udara, ada angin, jadi aduh sejuk. Atau mungkin juga ketika kita lagi sakit, kita berdoa kepada Tuhan, terus juga kita pergi ke dokter, minum obat, Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, itu semua juga karena Tuhan yang menolong. Bahkan Tuhan juga mau menjadi penolong bagi kita loh, dengan cara Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita tidak dihukum karena kesalahan kita, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mau menolong kita semuanya. Nah, anak-anak ibu semuanya, mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mau menolong kita semuanya. Yuk kita lipat tangan, yuk kita berdoa kepada Tuhan, yuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ikuti ibu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak semuanya, sekarang ibu mau kasih tahu tentang kegiatan kita. Untuk anak-anak kelompok B2 ada 2 kegiatan. Yang pertama, ayo mencari huruf vokal. Silakan nanti anak-anak buka buku tematik air, udara, api di halaman 24. Dan yang kedua, dapatkah kamu memasangkan angka dengan gambar yang sesuai? Ada di halaman 28. Dan untuk kelompok A2, kegiatannya juga ada 2. Yang pertama, yuk mengucapkan doa syukur karena Tuhan telah menciptakan api. Karena dengan api kita bisa memasak, dengan api kita juga bisa ada penerangan, dengan api kita juga bisa menghangatkan badan kita dan tentunya bisa melakukan kegiatan lainnya juga. Dan yang kedua, tugasnya adalah dapatkah kamu menceritakan kembali cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama-sama. Untuk kelompok B1
ada 2 kegiatan juga. Yang pertama, yuk mengucapkan doa syukur karena Tuhan telah menciptakan api. Dan yang kedua, dapatkah kamu menjawab pertanyaan dari mama atau papa? Nah, nanti pertanyaannya juga berkaitan dengan cerita firman Tuhan yang tadi kita dengar. Baik anak-anak semuanya, silakan anak-anak mengerjakan kegiatannya bersama dengan orang tua, dengan bimbingan orang tua. Dan jangan lupa setelah kalian menyelesaikan kegiatan, kembali berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menolong kalian dalam mengerjakan kegiatan. Baik anak-anak semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.